Halo, kembali ke channel gue Renardo Suryandaru. Di video kali ini gue mau bahas terkait dengan peluang resesi ekonomi global dan apakah bisa Indonesia bertahan dari adanya resesi ekonomi global tersebut. Kalau kita lihat berita ekonomi beberapa hari ke belakang, banyak banget informasi yang kasih tahu kalau dunia bakal dilanda resesi ekonomi. Secara teknis, resesi terjadi ketika data pertumbuhan ekonomi di 2 kuartal berturut-turut mencatat pertumbuhan negatif. Tapi emang, resesi ini memiliki tipikal durasi dan tingkat keparahan yang berbeda untuk tiap negara, bergantung dari karakteristik ekonomi negara tersebut. Analisa terbaru yang dikeluarkan oleh Nomura, sebuah konsultan jasa keuangan global, juga memperkirakan kalau beberapa ekonomi utama dunia, yaitu Amerika Serikat, Eropa, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Kanada, akan memasuki resesi selama 12 bulan ke depan. Adanya pengetatan kebijakan moneter karena tingkat inflasi yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan oleh bank sentral juga mendorong pelemahan ekonomi lebih lanjut. Dari catatan IMF, sudah terdapat 75 bank sentral atau sekitar 3/4 dari bank sentral di seluruh dunia yang menaikkan suku bunganya sejak Juli 2021. Rata-rata mereka telah melakukan 3,8 kali kenaikan suku bunga. Adanya pengetatan moneter ini berpotensi banget menyebabkan volatilitas lebih lanjut serta pelepasan aset-aset berisiko di pasar keuangan oleh investor global. Makanya nggak heran, hal ini mendorong semakin masifnya arus keluar modal atau capital outflow dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju. Dari data ini, kita bisa lihat kalau investor global sejak Januari 2022 sampai Juni 2022 mencatat net capital outflow sekitar 50 miliar US dollar dari pasar obligasi negara berkembang. Ini merupakan net capital outflow terbesar paling tidak selama 17 tahun terakhir. Dari sini sebenarnya kita bisa lihat kalau kondisi keuangan di emerging market akan semakin lebih ketat ke penghujung tahun 2022. Tapi, memang sih, inflasi yang tinggi ini nggak bisa juga diselesaikan dengan menaikkan suku bunga. Secara teori, memang kalau inflasi tinggi, maka bank sentral akan menaikkan suku bunga acuannya. Ini terjadi dalam kondisi normal, di mana memang naiknya inflasi ini lebih didorong oleh faktor demand ketimbang supply di dalam perekonomian. Tapi kalau dilihat dari kondisi terkini, masalah inflasi ini lebih banyak terjadi karena faktor supply shock. Jadi memang, kalau menurut gue, bauran kebijakan untuk memperbaiki supply atau rantai pasok di tingkat global harus disinkronisasikan di tingkat global juga. Ditambah, adanya perang Rusia-Ukraina ini emang sih membuat pemulihan rantai supply global pasca COVID menjadi lebih terhambat. Dengan adanya tingkat inflasi global yang tinggi, pengetatan kebijakan moneter yang semakin agresif, serta volatilitas di sektor keuangan, hal ini perlu banget jadi perhatian kita di tahun 2022 karena berpotensi untuk memperburuk kinerja perekonomian atau bahkan resesi. Indonesia juga pasti akan terdampak. Nah, untuk kasus Indonesia, meskipun ekonomi kita akan terdampak, menurut gue Indonesia nggak bakalan jatuh ke dalam resesi tahun ini. Ada beberapa alasan struktural yang menurut gue menjadi dasar hal ini. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih cukup solid. Di kuartal pertama 2022, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi 5% yang memang didukung sama tingkat konsumsi domestik yang kuat. For information, 50% ekonomi Indonesia memang didominasi oleh konsumsi domestik. Kuatnya pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh laporan World Bank, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 diprediksi sebesar 5,1%. Di sisi lain, Consumer Confidence Index Indonesia juga masih tinggi, yang menunjukkan kepercayaan konsumen domestik masih cukup kuat. Kedua adalah inflasi. Inflasi Indonesia, meskipun ada tren peningkatan beberapa bulan terakhir, tapi masih cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan. Tingkat inflasi Indonesia di Juni 2022 sebesar 4,35%, masih di bawah Singapura 5,6%, Filipina 6,1%, Thailand 7,6%. Kalau kita lihat di tingkat global, tingkat inflasi Indonesia emang masih tergolong rendah. Namun demikian, inflasi ini memang bisa menekan daya beli masyarakat dan berpotensi untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, kebijakan guna menjaga daya beli penting banget dilakukan. Ketiga adalah perdagangan internasional. Kinerja perdagangan Indonesia sejauh ini masih cukup baik, yang ditunjukkan dengan nilai ekspor yang memang lebih besar ketimbang impor selama 1 tahun terakhir. Hal ini tentu saja membuat neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus. Meskipun demikian, adanya potensi pelemahan ekonomi global, utamanya dari Cina, sebagai partner utama perdagangan Indonesia, bisa dipastikan akan membuat kinerja perdagangan Indonesia di beberapa bulan ke depan akan sedikit melemah. Untuk itu, Indonesia perlu cari alternatif negara tujuan ekspor lainnya untuk meminimalisir dampak dari melemahnya ekspor Indonesia. Keempat, laju vaksinasi Indonesia menurut gue udah cukup baik. Sebanyak 62% populasi Indonesia juga telah divaksin sebanyak 2 kali. Di samping itu, booster COVID juga semakin diintensifkan untuk meminimalisir penyebaran virus COVID varian baru. Semakin dibebaskannya aktivitas masyarakat,
akan membuat perekonomian domestik akan semakin cepat bergerak. Dari 4 faktor tersebut, memang sih ada faktor-faktor eksternal lain yang perlu diwaspadai. Misalnya adalah nilai tukar Indonesia yang sudah mencapai 15.000 per dolar. Hal ini perlu banget untuk dipantau dan diwaspadai volatilitasnya. Semakin terdepresiasi rupiah, bisa membuat harga barang-barang impor untuk konsumsi ataupun produksi akan naik, serta bisa menyumbang inflasi domestik. Untuk korporasi yang berhutang jangka pendek dengan menggunakan denominasi mata uang asing, ini bisa menjadi beban keuangan perusahaan. Jadi ya, korporasi memang harus punya strategi ekstra supaya risiko nilai tukar ini tidak berdampak terlalu dalam terhadap aktivitas operasionalnya. Kalau kita lihat dari utang pemerintah, utang luar negeri pemerintah pun porsinya semakin mengecil, serta jumlahnya semakin menurun. Dan memang kebanyakan memang utang jangka panjang. Jadi gue bisa bilang, kondisi utang pemerintah, utamanya utang luar negeri, masih aman. Terkait dengan manajemen nilai tukar, Bank Indonesia sebenarnya masih punya cadangan devisa di Juni 2022 sebesar 136,4 miliar dolar AS yang bisa aja digelontorkan ke pasar keuangan untuk menstabilkan nilai tukar. Tapi menurut gue, hal ini belum perlu dilakukan secara masif dalam jangka pendek, mengingat pelemahan nilai tukar Indonesia saat ini masih berjalan cukup lambat. Faktor lainnya yang perlu diwaspadai adalah semakin ketatnya kondisi sektor keuangan di tingkat global yang bisa mempersulit akses pendanaan untuk Indonesia. Dari sisi sektor keuangan domestik, pemerintah bisa banget memperluas produk keuangan baru yang lebih menarik untuk investor. Adanya pengetatan keuangan juga berdampak kepada perusahaan-perusahaan rintisan yang diinvest oleh investor. Tidak heran, banyak pengurangan pegawai di perusahaan startup yang cukup sering kita temui di berita-berita beberapa waktu kebelakangan. Buat perusahaan startup, gue sering bilang kalau emang harus menjalankan model bisnis yang bisa menghasilkan cash flow dan profit supaya investor bisa lebih nyaman untuk invest di perusahaan. Oke, dari analisa singkat yang tadi gue paparkan, secara umum kondisi internal ekonomi Indonesia masih dalam kondisi baik. Selama Indonesia bisa menjaga tingkat konsumsi domestik serta meminimalisir transmisi pelemahan ekonomi global, menurut gue kita masih aman. Belum lagi kalau kita lihat dari sejarah perekonomian Indonesia sejak kemerdekaan, kita hanya 2 kali mengalami resesi. Resesi yang pertama adalah tahun 98, di mana ekonomi Indonesia tahun itu tercatat minus 13% akibat adanya krisis multidimensi. Masalah utamanya saat itu dari sisi ekonomi adalah mismanajemen pengelolaan ekonomi moneter domestik, serta utang luar negeri jangka pendek dengan jumlah besar yang mengalami gagal bayar. Saat itu, harga rupiah anjlok dan inflasi tinggi. Krisis ekonomi ini akhirnya merembet jadi krisis sosial dan menyebabkan lumpuhnya perekonomian di waktu itu. Resesi yang kedua adalah di tahun 2020 karena adanya COVID-19 yang menghempaskan ekonomi Indonesia hingga mencatat minus 2,07%. Dari dua sejarah resesi ini, memang penyebabnya adalah Black Swan. Atau bisa dibilang, penyebabnya adalah kejadian extraordinary yang sangat langka terjadi di dalam perekonomian kita. Jadi kalau menurut gue, dengan lihat penjelasan gue tadi serta struktur ekonomi Indonesia saat ini, Indonesia sangat kecil peluangnya untuk mengalami resesi di tahun ini. Hal ini juga didukung dengan survei Bloomberg yang menyatakan kalau probabilitas Indonesia terkena resesi hanya 3%. Memang sih Indonesia bakal mengalami pelemahan ekonomi sedikit, namun, tetap aja kita pasti akan mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif. Bukan resesi, di mana pertumbuhan ekonomi tercatat negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Oke, segini aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat lo semua. Thank you for watching and see you in the next Trust Talk video. Goodbye.